Seandainya Gus Nur dizalimi ya Allah, maka balas secara tunai ya Allah mereka yang menzalimi ya, ya Allah. Ya, kalau Gus Nur ini ya Allah dikriminalisasi ya Allah dan terbukti ijazah Pak Jokowi ini palsu ya Allah, maka hendaklah bebaskanlah Gus Nur ya Allah. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat itu kayaknya keluarga ya, atau pendukungnya si Sugi Nur, si kakek tua ini lagi sedang unjuk gigi di depan ruang persidangan Sugi Nur. Saya tidak tahu sahabat-sahabat apakah dia lagi berdoa, mencaci maki, atau dia lagi baca puisi. Saya juga tidak tahu sahabat-sahabat. Tetapi untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, sebelum kita membuat sebuah kesimpulan atas video ini, atas apa yang dia lakukan, terlebih dahulu mari kita lihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi say'un fil ardi wala fis sama'. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi say'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwa as-sami'ul alim. Amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi say'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwa as-sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi say'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwa as-sami'ul alim. Amin. Ya Allah, Engkaulah pemilik kekuatan ya Allah. Engkaulah ya Allah pemilik tentara semua ini ya Allah. Engkaulah yang memiliki takdir ya Allah. Seandainya Gus Nur dizalimi ya Allah, maka balas secara tunai ya Allah mereka yang menzalimi ya, ya Allah. Ya, kalau Gus Nur ini ya Allah dikriminalisasi ya Allah dan terbukti ijazah Pak Jokowi ini palsu ya Allah, maka hendaklah bebaskanlah Gus Nur ya Allah. Lindungilah ya Allah Gus Nur ya Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kami ya Allah, Allahumma man waliya min amri ummati syai'a fasyaqqa alaihim faskuk alaih, wa man waliya min amri ummati syai'a farfaqa bihim farfuq bih. Ya Allah, siapa saja yang memimpin urusan umatku dan mereka menyusahkan umatku ya Allah, susahkan mereka dunia dan akhirat ya Allah. Celakakan mereka dunia dan akhirat ya Allah. Seandainya mereka memimpin umatku ya Allah dan mereka mengasihi, memudahkan umatku ya Allah, mudahkan mereka dunia akhirat ya Allah. Tolonglah mereka dunia dan akhirat ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, kami menghimbau kepada Bapak Hakim agar memiliki hati nurani, agar memiliki keimanan bahwa ada pengadilan dunia dan akhirat dari Allah SWT. Gus Nur dan Bambang Tri, yakni sidang ijazah palsu ini adalah sidang rakyat Indonesia, saudara. Takbir. Allah. Sidang umat Islam, sidang untuk keadilan, saudara. Takbir. Allah. Di tengah-tengah Pak Mahfud dan juga tokoh-tokoh nasional mengatakan perang kepada korupsi, perang kepada ketidakadilan, Gus Nur telah menunjukkan kepada kita tidak mau dibayar, saudara. Betul? Betul. Tidak korupsi, saudara. Betul? Betul. Tidak menjual aset-aset negara, saudara. Betul tidak? Betul. Dan dia terus menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar, saudara. Di tengah-tengah saudara presiden kita diingatkan, disadarkan sebagai the king of lip service, ya, yakni raja pembohong. Gus Nur ingin meluruskan presiden kita agar ijazahnya ini asli atau palsu, saudara. Kalau palsu hendaklah bertobat, saudara. Takbir. Di tengah-tengah saudara sekalian, Ketua MPR DPR RI, saudara sekalian, yang dinasehati, dibully oleh mahasiswa UI, saudara, berwajah Mbak Puan dan bertubuh tikus, saudara. Ini adalah nasihat agar DPR MPR ini tidak menjadi tikus-tikus penjual negara, saudara. Takbir. Allah. Gus Nur, saudara, terus saudara lantang menyuarakan kebenaran, lantang menyuarakan keadilan, saudara sekalian.
Oleh karena itu, sidang ini adalah sidang rakyat, saudara, takbir. Sidang umat Islam, saudara, takbir. Sidang untuk tegaknya keadilan di negeri ini, saudara. Di tengah-tengah, saudara sekalian, institusi kehakiman, saudara, kata Pak Mahfud. Institusi kepolisian, saudara. Institusi DPR, MPR penuh dengan korupsi, saudara. Gus Nur selalu lurus, tidak mau dibayar, saudara. Betul tidak? Betul. Gus Nur selalu mewakafkan dirinya, saudara, untuk membela bapak-bapak polisi, cucu-cucu bapak polisi yang hadir banyak sekali di sini, saudara. Tidak mau disogok, saudara. Betul tidak? Betul. Saudara-saudara sekalian, yang terakhir berkali-kali sudah kami sampaikan, saudara, kepada Bapak JPU, tidak banyak yang kami minta, Pak. Hadirkan ijazah asli Pak Jokowi. Namun JPU nampak penuh dengan ketakutan, saudara, dengan berbagai macam alasan, bahkan alasan yang tidak masuk akal. Gus Nur dituntut 10 tahun agar memiliki efek jerah karena sudah pernah menjadi residivis 4 kali, saudara. Ya Allah, apakah tidak memiliki hati JPU Bapak Afrianto Kurniawan ini, saudara? Gus Nur dipanggil bukan karena korupsi, saudara. Betul tidak? Betul. Gus Nur dipanggil bukan karena menjual aset negara, saudara, namun semata-mata mengingatkan para pejabat, mengingatkan para pemimpin, menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, saudara. Oleh karena itu, yang lain juga sudah kami sampaikan, saudara. Pak Mahfud memiliki kekuatan sebagai Menko Polhukam, memerintahkan kepada JPU, memerintahkan kepada Pak Jokowi agar ijazah asli dihadirkan di sidang ini, saudara. Kalau Pak Mahfud masih takut, saudara, ya, saudari Puan Maharani sebagai Ketua MPR DPR sudah kami sampaikan, saudara, agar menghadirkan ijazah asli di pengadilan ini, saudara. Demikian juga Arteria Dahlan yang singa DPR, saudara, sudah kami sampaikan agar menghadirkan ijazah asli Pak Jokowi di sini, saudara. Selesai sebetulnya, saudara. Namun semuanya tidak dilakukan, saudara. Maka dugaan 100% ijazah Pak Jokowi adalah palsu, saudara. Oleh karena itu, sebagaimana yang diminta oleh kuasa hukum Gus Nur, saudara, maka Gus Nur, saudara sekalian, tidak berhak, saudara sekalian, untuk dihukum sehari pun. Jangankan sehari, saudara, 1 jam tidak layak untuk dihukum, saudara. Betul tidak? Betul. Yang terakhir, saudara, Bapak polisi, Bapak hakim, Bapak jaksa telah siap dan bisa menangkap kita semuanya, saudara. Bisa menculik kita semuanya, saudara. Namun ingatlah, yang kita perjuangkan adalah untuk cucu-cucu mereka, untuk mereka, untuk negeri ini, saudara. Tidak ada yang lain, saudara. Betul tidak? Betul. Oleh karena itu, kami masih yakin, saudara, di hati Bapak polisi, intel yang sangat banyak, saudara, jaksa bahkan Mabes pada hari ini hadir, saudara, yang menangkap Gus Nur, saudara. Ada di dalam hati mereka, saudara. Negeri ini telah hancur, saudara. Negeri ini menuju, menurut berbagai macam survei, menuju negara korupsi terbesar di dunia, saudara. Maka kita diam atau kita lawan, saudara? Lawan. Kita tetap kritis atau kita diam, saudara? Kritis. Kita terus bersuara atau kita takut, saudara? Bersuara. Oleh karena itu, saudara, kita masih memiliki tentara, polisi-polisi dari langit, saudara. Kita masih memiliki tentara-tentara TNI dari langit, saudara. Kita memiliki tentara-tentara Allah SWT, yakni angin, laut, dan lain sebagainya, saudara. Wallahi, saudara, seandainya ijazah Pak Jokowi asli, saudara, Gus Nur rela, Bambang Tri siap ditembak, saudara sekalian. Namun ketahuilah, seandainya ijazah itu adalah pasti palsu, wallahi, semua orang yang terlibat, baik hakim ataupun JPU, yang kemudian menimpakan hukum yang berat kepada Gus Nur, pasti dibalas oleh Allah SWT. Takbir. Dan baginda Rasulullah SAW meminta kepada kita. Oleh karena itu, kita sampaikan kepada para ulama, para habaib di seluruh negeri ini,
para tokoh, para aktivis dan kaum muslimin dan juga yang hadir, banyak kita sholat asghil, banyak kita berdoa kepada Allah SWT untuk turunnya tentara Allah SWT. Nah, itu tadi videonya sahabat-sahabat ya. Ternyata dia kayaknya lagi berdoa sahabat-sahabat, tetapi doanya itu sepertinya dia lagi mendoakan Pak Majelis Hakim Jaksa untuk tidak selamat. Ada doanya juga sahabat-sahabat. Saya kira ini betul-betul doa yang tidak pernah mampang ini sahabat-sahabat. Karena doanya hanya saja mencelakai orang. Waduh, gawat ini kalau seperti ini. Para ulama-ulama kita, kiai-kiai kita hanya berdoa untuk bagaimana orang itu terjerumus, bagaimana orang itu celaka. Aduh, Ustaz apa namanya, tapi kayaknya bukan ustaz. Hanya dia lagi sedang berorasi dan baca puisi serta berdoa. Hancur negara kita kalau ustaz-ustaz semacam ini terpelihara di Indonesia, sahabat-sahabat. Karena doanya hanya mau mencelakai orang. Padahal seorang ulama, seorang ustaz harus mendoakan umatnya agar dia tetap selamat dunia dan akhirat. Sejelek-jelek apapun itu, sejahat apapun itu orang, yang namanya ulama, dia punya beban sosial, beban tanggung jawab, baik di dunia maupun di akhirat, untuk mempertanggungjawabkan umat agar dia tetap selamat dunia dan akhirat. Ini aneh, berdoa untuk kecelakaan orang. Aneh bin ajaib. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.